Hari ini kita akan membahas tentang kenapa CPMI menjadi CPMI atau calon pekerja imigran yang legal atau mereka memutuskan jadi pekerja migran yang legal gitu di luar negeri. Kita akan bahas di sini ya, karena saya juga mantan dari sana, mantan dari pekerja ilegal, guys. Dan sekarang menjadi pekerja yang resmi di sini ya. Jadi Mas Bro mau dengar cerita saya? Oh ya Kenapa saya jelas menjadi dong, ini bagus ini. Jadi kalau kita dapat ceritanya kenapa jadi ilegal sama pelakunya ini kan enak. Jadinya kita ya gini, kenapa maksudnya teman-teman kita menjadi pekerja legal tanpa memproses di sana, artinya unprocedural lah gitu ya, betul. unprocedural, dan mereka menjadi pekerja legal karena satu Mas Bro, ketika mereka mengurus sana dan sini berbelit-belit, artinya kalau kita menjadi pekerja legal tuh cuma modal paspor berangkat, kayak Malaysia, contoh Malaysia, orang-orang yang ke Kamboja tuh ya, ke Kamboja dan lain-lain gitu. Cuma modal paspor sampai di sana pakai yang visa, visa bukan visa. Artinya cuma pergi sebagai turis dan menjadi pekerja legal di sana gitu. Karena saya sudah merasakan dulu waktu masuk di Singapura, dulu tuh sebenarnya begini Mas Bro. Saya tuh ke Singapura tuh cuma holiday, cuman holiday teman bawa. Jadi dulu kan sempat ya ada uang lah gitu ya. Kalau cuman bangsa Singapura tuh gampang, kalau dari mana Singapura kan ada pesawat langsung. Pergi pulang paling cuma 2 juta gitu kan. Jadi holiday waktu itu lagi stres di dunia bisnis, udah mumet karena bangkrut waktu itu, jadi jalan-jalan ke Singapura sama keluarga, saudara. Dan saya lihat waktu itu, loh mereka nih keluar pagi pulang malam, tapi nggak ngajak saya. Saya bilang, kalian mau kemana? Kami mau jalan-jalan dulu. Ternyata cek dan dicek mereka tuh kerja part time di sana Mas Bro. Datang sebagai pelancong tapi kerja part time. Saya bilang, ih bagus juga, akhirnya saya ikut ikut dan mendapatkan cuan gitu. Loh ini bagus ternyata nih, dapat cuan juga di Singapura waktu itu. Ya akhirnya kecanduan, saudara-saudara, datang hanya sebagai holiday dan pulang bawa uang gitu. Akhirnya 27 hari, nggak sampai 27 hari waktu itu, cuma 20 hari kita pulang lah, tapi kan bawa cuan, bawa uang gitu. Kecanduan, ulang masuk lagi, oh seperti ini ternyata kalian ya gitu, kerja cuma sebagai turis, keluar sebelum 28 hari, masuk lagi. Itu Mas Bro yang saya lakukan dulu di Singapura. Dan kenapa, dan saya lihat ternyata kenapa banyak teman-teman memilih menjadi pekerja legal, karena gampang gitu, tapi nggak tahu resikonya seperti apa. Kalau seperti di Singapura atau Malaysia ya bro, masuk sebelum sebulan bisa keluar, ya itu nggak akan kena sanksi kan dari imigrasi gitu. Tapi kalau yang kayak lain-lain ya kayak di Korea atau di Jepang kan, kalau pergi kan otomatis kalau 3-4 bulan kan udah overstay gitu. Jadi kenapa teman-teman semua, orang tuh banyak yang melakukan eh, apa namanya, pekerjaan ilegal karena proses banyak yang berbelit-belit gitu, Mas Bro. Contoh kayak seperti ini. Teman saya kemarin kan, Real, ini saya mau proses ke Hong Kong. Dari Disnaker membuat ID harus bayar 2,5 juta. Ada loh bukti catnya gitu. Loh, saya bilang, kok bayar lagi 2,5 juta? Itu kan sebenarnya nggak bayar gitu kan, dari pemerintah, dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 itu kan sebenarnya kita nggak bayar-bayar lagi apa-apa gitu kan. Ternyata masih bayar gitu bro. Jadi em, buat saya ya, kenapa teman-teman semua memilih jadi pekerja migran yang legal, karena pengurusan mungkin berbelit-belit di Indonesia gitu. Seandainya dipermudah, orang akan memilih menjadi pekerja migran yang legal gitu. Itu menurut pandangan saya. Menurut dirimu gimana bro? Kalau Saya kalau mau dengar di sisi dirimu.
kalau dirimu bilang bahwa dirimu pekerja ilegal di Singapura, saya pekerja ilegal di Jepang dan di Hong Kong. Wow, aduh, ternyata kita berdua nih ya, sudah pernah merasakan saudara-saudara yang di mana tuh Iya, jadi pekerja di legal ya. di Jepang 3 bulan saya dapat duit 45 juta. Wow, tunggu tunggu, dirimu belum pernah cerita kalau pernah di Jepang ya? Kalau Astagfirullah. Oke. kalau di Hong Kong dapatnya istri dan semua. Aduh, jadi ini konten yang luar biasa. Buat saya ini konten yang bagus, Loh, yang makanya wajib Anda kan kalau tonton. Ya, makanya kalau terus. ada cerita di Singapura, oke saya dengerin kan gitu. Oke, Bagus. oke, oke. Hmm, hmm. Jadi kita nih ada Hong Kong, Singapura, dan Jepang. Lanjut. Nah, jadi Gimana, gimana pekerja tuh? Gimana tuh waktu di Jepang? kalau di Jepang Ceritain dong. kalau di Jepang kan saya masuk tuh kan. Mm-mm, Jadi adik saya kan kuliah S2 di sana. Nah, saya punya utang 20 juta. Kalau saya nggak bayar, ya kan? mm-mm, Kalau saya nggak bayar, maka orang yang tak perusahaannya aku utangin itu pegawainya temanku mau dipenjara, dilaporin polisi karena menggelapkan uang. Saya cuma dikasih waktu sebulan, mikir saya keras. Gimana dua mhm. juta? Ya susah kalau dirimu bangkrutnya kan ratusan juta. Aku bangkrutnya cuma 20 juta. Ya, oke. Masih hebatan Anda daripada saya gitu loh. Jadi masih kerenan Anda. Ratusan juta ruginya. Kalau saya baru puluhan. Nah, waktu itu terus oke, aku minta surat adikku rekomendasi, udah aku berangkat dapat 3 bulan. Kalau paspor biasa kan kalau ke Jepang dapat 3 bulan. Mm, Visa iya. kunjung. Adikku bikin invitation. Adikku bikin surat ya udah nyampe di Jepang. Aku tanya, aku bagaimana cari kerjaan? Ya, kamu butuh duit, kamu mending tak kasih aja kalau kamu butuh duit. Tak kasih aja biar nggak kerja. Aku nggak mau, aku mau kerja. Ya wes kalau itu maumu, ya karena memang adikku juga masih kuliah kan duitnya nggak banyak. Dia punya berapa tak bayarin dulu biar kamu nggak kerja. Aku nggak mau. Aku mau kamu Mhm. bayarin aku, tapi aku harus bayar ke kamu. Aku bilang kayak gitu. Ya udah, mulailah pertualangan pertama pekerjaan saya di Jepang. 1 hari dari jam 8 pagi saya kerja start jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Saya dapat waktu itu 3 juta. Tiga Wow, 30.000 yen sehari. Dengan satu hari, guys. eh, pekerjaannya memasukkan em, potongan-potongan mobil ke dalam kontainer. Karena yang punya kontainer orang Rusia. Orang Rusia membeli potongan-potongan spare part-nya mobil Toyota dari Jepang. Pokoknya semua Oh. mobil dari Jepang dibawa ke Australia satu kontainer. Besok lagi aku tanya ada kerjaan lagi nggak? Enggak, itu cuman kerja selingan. Duh, aku mau butuh kerja lagi. Oke, bentar. Akhirnya kamu ke Masjid Suzuki kan? Kamu ke Masjid Suzuki. Nanti kamu tak kenalin temanku. Nah, itu orang orang Pakistan waktu itu kan. Muslim Pakistan. Nah, kenapa aku datang ke tempat Muslim Pakistan? Karena dia punya toko halalan food namanya. Di Jepang itu ada namanya toko halalan food. Nah, artinya kalau toko halalan food otomatis kan, ya sudah, Mhm. kamu nanti datang ke masjid. Nanti tak kenalin temanku. Oke, saya datang ke masjid ikut Jumatan sama dia. Dapat kerjaan 3 bulan. Jadi Wow. aku tanya sama adikku, boleh. Sabtu libur, Minggu libur, Sabtu Minggu libur, Senin sampai Jumat aja. Dari pagi jam 10 sampai jam 6 sore. Kalau saya sampai jam 8 sore, karena kan selisih 2 jam. Kalau jam 8 Mhm. selesai, berarti selesainya jam 6. Nah, pagi kan jam 10. Jam 10 kan berarti jam 8. Jadi jam 8 pagi sampai jam 6 sore hitungan kalau jam Indonesia. Kalau jam Hong Kong, kalau jam Jepang jam 10 sampai jam 8. Kan maju 2 jam. Negeri matahari terbit kan. Dapat duit, udah lunas, pulang. Gitu. Di Jepang. Berarti dirimu nggak bermasalah gitu di sana kan? Ya kan aku tahu dan bisa membawa diri. Mantap, mantap, mantap. Dan nggak banyak bergaul. Dapatnya segitu. Ya, saya sekali lagi ngomong sehari kalau saya dapat itu 700.000 waktu itu 2011. Nah, terus datang di Hong Kong
selesai itu datang di Hong Kong? Nah, setelah itu tak pikir lagi, aku harusnya ke Australia kan, ada sisa duit, harusnya ke Australia, duit nggak cukup. Ya udah aku berhenti dulu di Sumatera Barat, terus tahu-tahu kepikiran Hong Kong. Aku telepon temanku yang di Australia, dia kan kuliah, jadi dia kan S2 sama S3 di Perth. Aku tanya, gimana nih Australia? Bisa nggak masuk? Bisa nggak kasih rekomendasi? Nggak bisa. Kamu lagi berat karena bom Bali. Bom Bali 2. Oh iya ya, benar 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 benar. Bom Bali Jadi 2 nggak bisa. akhirnya berat masukin orang Indonesia. Udah terus dikasih referensi. Kamu coba aja ke Hong Kong. Oh gitu. Nah, Oke. nah, udah perjalanan di Hong Kong, aku survei kan. Waktu zaman dulu kan belum belum secanggih hari ini. Makanya aku harus ke warnet, buka yang internetnya kuat, Google Earth. Oke. Jadi Nah, teman-teman semua mungkin baru kali ini ya dirimu ceritain tentang di kontenku, perjalanan. di kontenku sudah Udah ada. udah ya. Oh Udah oke tapi oke konten 3 tahun yang lalu. Lah karena oke. Anda tadi bilang Singapura, ya sudah. Iya Aku iya iya iya. Saya juga baru dengar kalau dirimu pernah di Jepang. Oke lanjut. Ini jadi berterima kasih udah diceritain loh. yo Sama-sama ya ada karena pengalaman. makanya Anda cerita Singapura, aku cerita nanti di sini bekerja ilegal di Singapura, Jepang dan Hong Kong gitu. Judulnya nanti. Iya benar benar. Ya lanjut. Abis itu berarti dirimu nggak pulang di ini dong. Nggak pulang ke Surabaya ya? Ya, langsung ke Sumatera Barat kan. Karena Aduh, memang. aku punya Terus. aku punya kebun, aku semedi di sana. Hampir Oh, gitu. Wow. hampir 6 bulan aku menyepi kan, merenungi nasib. Mm-mm. Iya, Eh, terus. kalau kalau orang Nasrani pengakuan dosa, semedi. Kalau Iya. orang Jawa semeji tirakat. Jadi kerjaanku cuman masak nasi, terus lauk di situ ada kangkung ya kangkung, ada telur ya ada telur, ada mie ya mie. Pokoknya berusaha hidup itu minimalis. Dari alam. Ya Berusaha hidup minimalis. dari alam gitu ya. Hidupnya minimalis, pakai kompor api gitu kan. 6 bulan. Oh. Hmm. Sambil Oh. waktu itu kan aku punya modem AM3. Ya waktu bekas aku kerja dari perusahaan Jepang itu kan. Nah, perusahaan di Jepang itu juga karena aku sekali lagi aku dendam karena aku Mhm. nggak pernah jadi manajer, aku bermimpi pingin ke Shin Osaka waktu itu. Yang dapat privilege ke Shin Osaka kan hanya sekelas manajer. Nah, Hmm. aku kejar 7 tahun pekerjaanku itu aku nggak jadi manajer karena ya keras, egois, nggak memperdulikan orang Bentar, lain. bentar. Ini kan maksudnya ini kan pulang dari Jepang dulu kan, diam di Sumatera. Ya, yang di Jepang karena kemarin aku fokus di pekerjaan, aku nggak bisa dapet. Hmm. Akhirnya ya sudah, nggak apa-apa. Nah, habisnya ya itu kan bayangan tentang luar negeri kan. Terus alhasil habis dari Jepang ke itu terus aku set up ke Hong Kong. Nah, pegang uang cuman 1,5 juta. Terus kebunku Loh. 1 hektar ada yang sewa 3 bulan. Jadi 4,5 juta, 1,5 juta. Dapatlah 6 juta. Aku beliin tiket PP. Masih sisa 900 ribu. Air Asia. Au, luar biasa. Ya sudah. Berangkat ke Hong Kong sampai hari ini. Terus Wow. terakhir, terakhir yang terakhir masih masih aku curi-curi kesempatan. Aku Hmm. apply apply lagi sebelum visaku turun karena lama visaku turun nunggu istriku selesai cerai sama orang Hong Kong. Karena aku harus nunggu nih daripada Iya. nganggur itu aku berangkat ke Jepang. Tapi berangkat ke Jepangnya turis. Turisnya cuma dapat Oke. 2 minggu. 2 minggu aku bisa kerja 3 hari dapat 5 juta. Oh, luar biasa ya. Jadi pengalaman Anda di Jepang itu lebih mumpuni sebenarnya. Makanya kenapa aku feeling bawa teman-teman ke Jepang karena ada ada kans gitu loh, ada potensi saya di Jepang. Dan Iya, makanya benar-benar juga. Makanya pengalaman yang ada kan, maksudnya walaupun cuma makanya datang sama turis aja, bisa turis, tapi bisa gitu. aku punya jaringan sebenarnya di sana juga. Karena aku kalau berteman kan habis selesai aku tetap ingin berteman. Nggak mau Iya, benar. buang nomor itu.
Dan kebetulan kan adikku ada di sana, hampir 17 tahun. Tapi aku nggak mau memanfaatkannya dia sampai dia sendiri benar-benar ya sudah ayo berbisnis. Kalau dia mau baru karena mindsetnya adikku kan bukan pebisnis. Tapi Sampai menurut dirimu ya, Bro, mendingan teman-teman yang ada di kampung-kampung kita ya, kalau mereka tergerak untuk keluar negeri itu luar biasa sih peluang untuk mengumpulkan uang-uang cuan gitu ya. makanya makanya selama ini yang terjadi ini kita udah ya bicara bicara tadi kerja di Jepang, Ya, mm-mm. nah, terus nanti di Hong Kong Iya, ceritaku di Hong Kong maksudnya ini juga kita banyak. kita pengalaman kita menjadi pekerja ilegal dan akhirnya menjadi pekerja legal kan sekarang gitu. Nah, Jadi memang ya, jadi sebentar sebelum kita membahas peluang-peluang pekerjaan di luar negeri, kita akan selesaikan maksudnya kenapa ya orang tuh lebih memilih memilih pekerja legal, ilegal karena itu, Bro. Cepat, nggak berbelit-belit gitu kan orang. Tapi kalau yang udah jadi overstay itu yang bahaya di penjara atau gimana kan, itu yang resikonya gitu. Kalau kita udah bicara tentang resiko kan. Nah, jadi teman-teman semua, kita nih saya juga dari Singapura, bro. Jadi saya itu di Singapura sebenarnya nggak dapat tipe permasalahan. Belum 28 hari loh saya, tapi langsung disuruh pulang karena didapati dalam SMS itu saya mempekerjakan teman-teman orang Indonesia sama-sama dari Indonesia gitu. yang Jadi ngajak didapat di rame-rame. SMA. Ya, jadi kita ada catatan. Jadi itu waktu itu saya ingat sekali tahun 2017 itu ulang tahun saya. Kita lagi party-party di Orchard Tower sana di Singapura dan di situ banyak orang-orang Indonesia yang party-party waktu itu saya juga ulang tahun. Keluar di jalan itu langsung polisi minta mana handphone kamu gitu. Nggak saya yang handphone diperiksa lah, waduh di situ ada percakapan katanya. Dan hari itu saya langsung dibawa di kantor polisi dan diinterogasi. Saya tidak terus bilang enggak. Tapi memang sebenarnya benar gitu. Saya mempekerjakan teman gitu. Jadi di Singapura saya punya link waktu itu untuk mempekerjakan orang lain gitu. Ya waktu itu lumayan lah ya. Jadi selain saya udah pernah merasakan kerja di sana, pernah juga mempekerjakan orang lain gitu. Jadi udah ngerasain dunia-dunia percaloan teman-teman semua. Jadi kenapa saya tuh mengkritik pemerintah karena udah merasakan gitu. Kenapa orang bisa menjadi pekerja ilegal? Karena apa? Keterlambatan prosedural yang berbelit-belit. Kalau buat saya Mbak Bro, kenapa orang suka kerja menjadi pekerja ilegal? Karena berbelit-belit di Indonesia-nya. Coba bukalah seluas mungkin jaringan yang mempermudah masyarakat untuk cari kerja ke luar negeri gitu. Oke, bahasa kayak ke Malaysia itu kan bahasa sama gitu ya, Bro. Bukalah peluang yang besar yang memudahkan untuk ke Malaysia gitu. Biar mereka nggak pergi dengan secara ilegal gitu ke Singapura. Ya kalau ke Hong Kong memang bahasa Kantonis minimal bahasa Inggris gitu ya, ya harus masuk LPK, harus belajar. Ya kira-kira begitulah. Itu kenapa saya juga kayak geram gitu kalau ada em, apa ya Kalau pemerintah-pemerintah gimana? kalau Anda kan geram. Kalau saya memilih ilegal karena saya nggak percaya agent. Saya nggak percaya calo juga kayak sampean. Paham kan? Iya gini, gini Makanya bro. saya makanya gini, enggak makanya kan kita cerita gitu loh. Ya nggak apa-apa ya jangan tersinggung kalau saya nggak Iya percaya iya. Anda kayak calo. Kan intinya Iya sama mantan jadi mantan calon mantan calon bro. Iya. Oke di intinya Singapura. intinya kan intinya kan pekerja ilegal itu kenapa lebih lebih punya nilai. Jangankan hanya di Singapura, pekerja ilegal di Hong Kong tak taruhlah kalau kerja sama majikan kan 487. Lah kalau di luar kan bisa dapat 12, bisa dapat 15. Makanya Iya kan iya benar. makanya saya netral. Saya tidak hendak akan menyuruh teman-teman untuk apa ilegal, tapi kalau kalian ilegal ya terima konsekuensinya. Saya pun termasuk zaman dulu adalah pekerja ilegal. Iya, tapi bro, memang benar apa kata Anda. Seandainya pemerintah juga bisa melihat bahwa gimana caranya ya untuk mempermudah lah gitu dan secara gaji bisa
bisa oke ya. Bayangkan jauh banget ya, yang Loh. ilegal, Nah, iya, yang tapi ilegal tapi kita cuma tapi gini 4.000 lebih. Tapi gini loh ya, walaupun kita jadi pekerja ilegal, ya kan, kan kita harus punya progres. Nah, itu yang tidak ada di dalam mindset teman-teman kita, ya kan? Mindset teman kita kita kan adalah ilegal. Setelah ilegal ya sudah kumpulin duit banyak-banyak, udah selesai kan pulang, ya Ya kan? benar, tapi kan udah Padahal, rusak namanya, bro. padahal kalau pinter-pinter membawa diri, pekerja ilegal itu bisa jadi permanen loh. Oh iya, kalau di sini kan ada paper. Loh nggak bisa jadi permanen loh. Kalau paper kan nggak bisa. Oh ya, Iya dong. caranya. Jadi bagaimana? Saya baru dengar. Ya gampang. Ya silakan menikah. Oh, oke, oke. Loh, Kirain, jadi indah i- itu bisa terjadi di negara manapun. Mau di iya, Singapura, mau di semua. Malaysia, makanya bentar, mau di Singapura, mau di Malaysia, mau di Hong Kong, mau di Jepang, mau di Korea, itu memungkinkan semuanya. Makanya yang tidak menyebabkan kita jadi pada saat kita kita kerja ilegal dan nggak bisa balik lagi karena kita tidak punya attitude. Iya benar. Yang Pembawaan diri lah ya. yang pertama tidak punya attitude dan kita nggak punya pandangan yang jauh. Sekarang Oke, kayak saya lihat, Anda lihat kan kayak saya nggak mau ngomongin orang lain aja. ya, Saya bicara saya, ya dari kerja ilegal dan sekarang sekarang saya legal lah, ya kan, ya kan. ya benar. Heeh. Ya makanya kenapa saya sangat menghargai pasangan saya. Walaupun apa yang terjadi, ya sudah, dia memilih Iya, saya. benar. Nggak apa-apa. Intinya, bro, kita harus tahu membawa diri gitu ya. Nah, makanya attitude, makanya membawa diri dan terus isi kepala kita dengan knowledge. Iya, Kemarin, benar. kemarin yang dia sudah mulai aku anggap punya pemikiran yang hampir sama kayak saya. Pinter nih, anak paper, ya, Hmm, cowok. Karena dia sebelum masuk konsultasi sama saya kan. oke. Nah, dia pegang duit modal 12 juta, nggak pakai calon, nggak semuanya. Ya, alhamdulillah masuk tidak pernah kesulitan, ya udah di dalam katanya duit 12 juta itu juga udah balik. Kalau ataupun dia ketangkep dan apapun, dia sudah tidak ada nothing tulus, tidak ada kerugian apapun. Tapi levelnya dia naik. Kenapa saya bilang levelnya naik? Dia belajar apa GoGoVan kayak gitu. Oke. Nah, dia mempelajari. Terus dia bilang kalau aku ini jadi supir, aku kira-kira itu bisa kayak dia gitu. Kayak orang Pakistan yang kebetulan udah dapat permanen diceritain. Iya, iya. Nah, dia bilang terus dia pelajari terus tuh, ya kan. Terus akhirnya nanti, nah sekarang ketika kan dia laki-laki, kan sekarang di sini kan ada orang-orang permanen yang sudah bercerai, bener nggak? Iya, tidak menutup kemungkinan ya dia Nah dapat ya, jodoh lah oke, di sini. makanya kan dia itu sudah berpikir ke sana. Ya, dirimu doakanlah biar dia Loh, itu. bukan. Enggak. Saya akan butuh anak ini karena saya udah tahu dari awal. Dan tanpa harus saya ajarin, ya banyak hal. Saya ajarinnya kan ke border, pintu keluarnya. Mhm. Tapi dia udah nggak tahan, dia udah mutusin instan aja ya udah makanya kan hari ini paper. Oh, iya, Nah, habis itu kan ya sudah, dia sudah bidik dan dia sudah mulai mengenali siapa yang menjadi target. mantap, mantap. Ya kan? Oke, oke. Oke. Makanya itu yang dinamakan berpikir berlapis-lapis, berlevel-level. Iya. Artinya gini, Mas Bro, kalau kita bisa lihat teman-teman pekerja yang mungkin lagi di luar ya, karena kita ini membahas pekerja ilegal ya, ya mungkin lebih memperkaya, memperkaya wawasan atau pikiran, membawa diri biar ke depan kan lebih baik lah gitu mereka ya. Anda tahu nggak? Anda mau saya ceritain. Orang jadi paper Oh, sekarang itu jadi pebisnis importir produk Indonesia. oh,
Iya, tapi bro, tapi kalau itu kan pemerintah nggak setuju. Itu Gini, gini. melanggar kan? Sekarang gini loh, gini. Saya bilang, terlepas setuju atau tidak, kita itu kan menceritakan yang sudah. Iya, iya, benar-benar. Kan experience nggak apa-apa. Hmm. Iya, Yang, pengalaman. Ha, oke. yang penting kan kita disclaimer, kita tidak menganjurkan kalau kalian tidak mampu. Iya. Ha. Ini hanya cerita ya. Jadi Nah, teman-teman ini ini cerita kan pengalaman, boleh. pengalaman. Nah, Iya, makanya kan kalau ada orang yang bilang kenapa kok kamu bisa, ya tonton cerita saya, yes, pelajari benar. cerita saya. Bisa nggak itu Yes. diterapkan ke kalian? Karena 100% saya menyampaikan semuanya tepat. Belum tentu di orang itu tuh bisa kayak saya. Tapi dari semua yang pernah saya ceritain, satu itu yang tak ceritain tadi, ada sudah mulai muncul bibit-bibitnya. Kan saya senyum-senyum, ya kan? Baguslah, Nah, benar-benar. jadi begini ceritanya. Jadi kalau kita dibilang bangsat, kita dibilang anjing, kita dibilang nggak beres, ngajarin orang nggak benar, mohon maaf, saya hanya bercerita pengalaman hidup saya. Boleh kan? Kan tidak Iya. banyak orang yang mau bercerita tentang pengalaman hidup. Ya artinya begini, bro. Artinya begini. Kamu bisa ada seperti ini menjadi pekerja legal kan? Yang kamu lalui itu nggak mudah juga gitu maksudnya Nah, sehingga sampai ada di hari ini gitu. makanya kan saya ngomong sama Anda, ya kan? Ya kan? Benar-benar. Nah, 2 tahun, 23 bulan Yes, prosesnya gitu ya. saya di Hong Kong ilegal, bekerja Wow, ilegal. wow, wow. Belum ada rekod. Rekod tertinggi 6 bulan sebelum saya. Hmm. Sekarang saya. Sampai hari ini belum. Semua kandas. Visanya mati. Belum sampai Oh tiga ya? bulan. Visanya udah kelar. Padahal kalau kita bicara pintu, hari ini pintu masuk ke Hong Kong itu ada 8. Kalau zaman saya dulu Oke. cuma 5. Oh ya, baru Iya. tahu. Hmm. Nah, itu Hong Kong. Makanya untuk menaklukkan Hong Kong itu tidak dengan kekuatan keras, struggle, kerja keras. No. Nih, Otak ya, kerja mindset. otak. Nah, jadi seperti itu, Mbak Bro. Makanya kenapa sih saya juga nggak percaya agent, nggak percaya PT, nggak percaya calo. Ya, Tapi jadi teman-teman semua ini pembicaraan kita ya tentang pengalamannya Mas Bro ini luar biasa loh. enggak, ya Anda juga 200 juta itu sebenarnya Anda belum bercerita. Itu kalau Oh, diceritakan juga jadi panjang-panjang ceritanya. Jadi, ketahuan gitu. iya. Maksudnya kenapa saya tuh datang ke Singapura itu karena bangkrut. Oke. Bangkrut menjadi pebisnis dan berantakan ya. Waktu itu berantakan semua. Akhirnya holiday bukan jadi pekerja migran, cuma mau holiday aja. Dan ternyata asik juga jadi pekerja migran. Dulu Mas Bro, sumpah, saya tuh nggak mau loh jadi pekerja migran. Maksudnya gini, menurut Idealis, pandangan idealis. saya, iya, iya, karena gini, dulu kan saya berpikir begini, dulu udah diperintah-perintah dari kecil ya, sama saya kan nggak besar di keluarga, maksudnya papa mama yang utuh gitu, bercerai. Jadi saya umur 4 tahun mungkin udah di rumah keluarga, tante, om saya kan dipelihara gitu. Jadi besar itu kita kan keluarga pekerja keras, bangun jam setengah 5, jam 4 subuh masih SD loh. Saya ingat. Jadi di benaknya saya itu harus jadi pebisnis, saya harus menjadi orang bisnis dan saya tidak mau diperintah oleh siapapun gitu. Dan apalagi menjadi pekerja migran gitu yang saya lihat memang mereka susah. Maksudnya bukan susah, artinya gini, teman-teman, susah dalam arti pergi ke luar negeri, meninggalkan keluarga, tekanan batin, rindu keluarga, itu maksud saya, susahnya itu perasaannya gitu. Terus saya bilang ini, nggak maulah saya jadi pekerjaan. Dulu Mas Bro, saya pernah ditawarkan gitu, ayolah ke Singapura katanya dulu tuh. Masih masih pertama berbisnis, nggak maulah saya bilang kan ada bisnis kecil-kecilan bisa datangkan income memang dulu saya udah merasakan bisnis sampai kan em, saya pernah jadi pembeli cengki dari orang kadang gudang garam surya dari orang gudang garam surya yang ada di Manado mempercayakan saya untuk
beli di salah satu kabupaten gitu. Dan pernah juga di Bentur dan Hill juga, pokok saya, kakak ipar saya pegang di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, dan saya orangnya juga gitu. Pernah pegang kontrak singkat 13 miliar, dan akhirnya menjadi pekerja migran. Jadi teman-teman semua itu, aduh panjang kalau diceritain. Jadi ceritanya saya tuh akhirnya punya utang sekitar 200 juta, blank, kan tahu kan orang bisnis tuh ngapain kalau bukan jalan-jalan, refreshing, kan kebiasaan. Jadi bro dulu tuh kita ya kalau mau keluar, maksudnya mau jalan-jalan liburan itu, kalau orang bisnis tuh harus di prepare dari 1 tahun sebelumnya, benar nggak kalau orang bisnis? Ini nanti kita mau kemana ya? Selesai ini, selesai pekerjaan ini kita harus berangkat gitu. Dan ke luar negeri itu harus kumpul uang yang, aduh ini kalau 25 juta, 30 juta kita harus keluarkan untuk holiday, aduh mendingan diputar aja. Itu pikiran orang bisnis loh bro. Jadi teman-teman semua jangan kalian berpikir bahwa menjadi orang bisnis itu kemana aja bisa, enggak, bersyukur. Jadi di sini saya mau katakan ke kalian semua bahwa bersyukur pekerja migran itu bisa jalan-jalan sambil kerja loh. Dan di sini saya lihat gini mas bro, saya gini, tiap minggu bisa liburan kapan aja bisa gitu ya. Lepas dari semua, saya pernah jadi orang bisnis. Akhirnya saya bilang begini bro, aduh nggak mau kan jadi pekerja migran. Teman udah pernah panggil juga, ayo ke Hong Kong, saya bilang nggak mau. Masuk holiday lah ke Singapura. Dan akhirnya menjadi pekerja migran lah, walaupun ilegal kan waktu itu. Lumayan bro, satu hari kan 300, 400, 500 ribu bro waktu itu. Kalau kerja part time cuma berapa jam, saya ingat di Singapura itu tahun 2017. Dan akhirnya kecanduan. Saya pikir, oh enggak, saya harus melunaskan hutang-hutang saya, harus saya menjadi pekerja migran. Jadi selesai dengan berjalannya waktu, saya bermasalah dengan imigrasi Singapura karena imigrasi memeriksa handphone saya, ada percakapan tentang part-time dan kerja-kerja itu. Saya dipulangkan 3 hari kemudian. Pulang, tapi di dalam letter itu ditulis seperti ini, dalam pemantauan imigrasi Singapura. Akhirnya bro, saya memutuskan menjadi pekerja imigran di Hong Kong. Bertepatan teman saya agensi, sembari saya bantu agensinya dan saya juga diproses. Jadi saya juga tahu gimana memproses teman-teman pekerja migran. Karena pernah membantu juga di agensi sebelum saya ke Hong Kong. Dan akhirnya saya sadar, haruslah secepatnya gimana caranya saya harus melunaskan hutang-hutang saya di bank dan harus mengambil keputusan ke Hong Kong. Maka dari itu saya proses ke Hong Kong, menerima gitu bro ceritanya, seperti itu ceritanya kira-kira. Itu cuma singkat lah, panjang cerita kalau mau diceritain, tapi intinya teman-teman semua, kalian harus bersyukur. Kita semua yang jadi pekerja migran itu nggak mudah loh, nggak mudah. Maksudnya nggak mudah gini, um, kita harus melapangkan dada untuk merendahkan diri kita, bukan merendahkan diri dalam arti apa ya? Karena menjadi pekerja migran itu saya bilang apa? Ketika majikan marah-marah, ketika pekerjaan kita udah kita kerjakan dengan baik, tapi majikan bilang belum, di situ bayar harga loh, gitu maksudnya bayar harga. Gitu gitu ya. Dulu saya pernah jadi bos loh guys, gitu. Saya pernah jadi bos dan di sini saya, aduh Tuhan, pokoknya gitu, intinya gitu. Ada yang Tuhan, ini curhat ya. Kayak gini Jadi gini. cuma, gimana? Eh, kan ha- kenapa ya yang kita harus bisa ambil itu bukan bukan dulu pengusaha besar terus sekarang jadi balik down lagi dan malah minus lagi. Nah, persoalannya kenapa bisnisnya jadi jatuh? Oke, oke, Kenapa Anda bisnis. jatuh? Nah, itu yang harus bisa kita belajar toh. Sebenarnya gini bro, ini nanti Apakah di konten. sebentar? Apakah Anda Hmm? lupa terhadap per 10 atau per 20? Oh, itu nantilah. Bukan masalah itu, tapi ini masalah panjang yang kompleks banget. Ini masalah kompleks, kompleks banget gitu ya. Bukan Ya, masalah tentang ya, peraturan dia ambil persepupuhan ini. kesimpulan, ya, Ya, ambil kesimpulannya aja.
kurang, Iya. Jadi bilang gini loh. intinya tidak, Ini sebentar, sebentar. Apa ya, oke. kurang kewaspadaan atau euforia atau ada hal-hal yang tidak Anda lakukan atau hal-hal yang terlupakan atau Ada. Jadi, apa gitu loh. mm-mm. Yang Oke. Jadi gini teman-teman semua, kenapa saya tuh bangkrut lah gitu ya? Karena terlalu percaya orang, ya, terlalu percaya orang, terlalu percaya orang. Saya punya orang-orang lapangan, saya punya orang-orang lapangan di lapangan gitu yang untuk kita lepaskan uang dan mereka mereka membeli dan setor ke kita dan kita store ke bos besar kayak Bentul dan Hilkan itu di Semarang ya. Jadi dari Manado itu bawa ke Semarang ya, itu dari kita yang packing apa semua, tapi uangnya itu kita kasih ke mereka gitu. Jadi salah satu saya terlalu mempercayai orang. Jadi teman-teman semua kalau memang benar-benar kalian punya bisnis nanti ya, jangan terlalu percaya orang. Sewajar-wajarnya dengan penuh hati-hati memperkirakan gitu. Dan kedua, kalau memang kalian berbisnis bersama suami atau pasangan, um, jangan percaya juga sepenuhnya. Intinya kepercayaan sih, intinya kepercayaan gitu. Kalau memang benar-benar kalian bisa lihat, suami saya bisa dipercaya, it's okay gitu. Tapi kalau enggak, jangan sepenuhnya mempercayakan segala sesuatu. Karena benar-benar bro, kita nih hidup di dunia ini nanti juga sendiri gitu ya. Jadi kalau saya pelajari dari kehidupan pribadi saya bro, karena memang background juga dari kehidupan yang keras, saya tuh nggak terlalu bilang baper-baper amat, tapi pernah lo nangis ya. agak agak nangis kalau udah malam gitu ya Tuhan kenapa kok jadi pekerja migran pernah lo berpikir gitu tapi ya sudahlah kita harus berdamai dengan keadaan gitu harus menerima dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang udah mau selesai hutang-hutang dengan kontrak sudah bukan dua kontrak lah saya dari 2018 tapi satu kali kontrak itu nggak berhasil karena saya belum move on akhirnya yang dua kontrak ini alhamdulillah berhasil lah kan saya bilang berhasil lah karena hutang udah mau selesai dan sebenarnya hutang udah selesai bro udah selesai yang utang 200 juta itu udah selesai ini tinggal hutang yang bangun rumah kemarin sempat bangun rumah itu ada utang sedikit tapi tinggal sedikit biasa kan berhutang yang penting bayar ya kalau berhutang jangan tidak dibayar gitu. Jadi teman-teman semua, seperti itu cerita saya, kenapa jadi pekerja imigran di Hong Kong dan kita ini sebenarnya membahas loh kok jadi membahas saya ya. Sebenarnya kita ini membahas tentang kenapa orang lebih memilih menjadi pekerja ilegal gitu ya. Karena itu ya menurut kan? pemahaman saya, Bro. Ya karena Anda kan pernah ilegal. Iya, karena saya pernah Sedangkan ilegal di ya Singapura kan gitu. kalau kita berbicara tentang pekerja ilegal dari kacamata diri kita sendiri yang pernah ilegal kan gampang ngomongnya. Iya, benar-benar. Jadi Ah, teman-teman kalau semua Anda sebenarnya. kalau Mhm. Anda berbicara tentang pekerja ilegal sedangkan Anda tidak pernah melakukan pekerjaan ilegal, gimana? Iya, karena kita udah merasakan gitu. Kita Nah, udah pernah melalui itu ya, guys, jadi teman-teman semua. hal yang salah itu kan bukan berarti semerta-merta sebenarnya kita yang dipersalahkan. Salahnya kita itu salah apa? Salah kita itu hanya pelanggaran administratif, Iya, bukannya benar. bukan menyakiti orang, bukan merugikan siapapun. Di negara-negara maju dan di negara manapun, pekerja ilegal itu selalu ada, selalu ada. Dan pemerintah pun sebenarnya pemerintah Mhm. setempat itu tutup mata karena kan mereka butuh tenaga kerja, ya kan? Iya, Nah, benar juga. yang menjadikan masalah adalah ada yang lapor, ya kan? Nggak bisa bawa diri, udah tahu kalau dia ilegal malam-malam juga keluyuran. Nah, Iya, benar. untuk sekelas negara Singapura, sekelas Hong Kong kan apa? Cuman seemplak kan. Mau Iya, kemana-mana benar. kalau nggak berhati-hati coba. Iya, Lah benar. kalau kita kaji dan kita bahas teman-teman kita yang ilegal, jangan selalu ada yang ilegal 15 tahun. Iya, Tapi benar, benar, benar. tapi anaknya semua tiga-tiganya lulus wisuda semua dan bekerja loh, bayangin. Nah, kalau udah kayak gitu kita apakah ngejudge, ya kan? Apakah Iya, ngejudge dia benar, benar. salah? Ya memang dia salah, tapi setidaknya kan dia struggle dan dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
Dan Iya, benar juga. akhirnya mereka setelah selesai mengoliahkan anaknya sendiri, ya kan, sudah dapat kerja yang dua, terakhir wisuda, sebelum wisuda katanya sudah ada pekerjaan, makanya wisuda ibunya pulang. Ibunya udah disuruh pulang tiga anaknya laki-laki. Saya dapat cerita langsung. Sayang Wow, luar saya nggak biasa ya. saya nggak bisa lacak. Dan Anda tahu nggak? Jadi jualan nasi pecel di Victoria Mhm. Park. Wow, Dan terus kalau kita tahu kenyataannya seperti itu, iya iya, benar-benar. apakah apakah kita ngecap bahwa ilegal itu semuanya jelek? Nggak juga. Iya iya, benar-benar. Mhm. Mereka punya alasan. Tapi ya itu tadi, Alasan. Iya, kalau sudah kena tangkap, jangan banyak ngomong, jangan banyak cerita. Itu resiko Anda. iya, benar. Jangan marah-marah Kayak dengan bro, keadaan. bayangkan kalau kalau mau dipikir saya tuh bukan pekerja yang udah overstay sebenarnya di Singapura. Jadi kan saya itu cuma masuk sebagai turis kan, keluar 28 hari, keluar 28 hari. Tapi hari itu apa ke saya loh. Saya Itu. tuh masuk sekitar 1 tahun lebih loh dari Nah, 1 tahun lebih gitu-gitu Mas dah. Bro Sampai di 1 tahun Singapura. lebih di Singapura dan bisa. Saya 23 bulan di Hong Kong. Jauh loh dari Indonesia, Hong Kong. Iya benar, Di luar Jepang biasa saya ya. 3 bulan. Di Jepang Mm-mm. 3 bulan. Saya pernah ketemu orang yang overstay. Overstay Mm-mm. di Jepang itu 30 tahun. Bahkan Wow, sampai bahkan sampai hari ini pun dia mungkin overstay. Dan dia bawa anaknya ke Jepang. Tapi anaknya disuruh sekolah. Supaya jangan oke. kayak bapaknya. Ya kan itu perubahan yang lebih bagus. Yes, yes, yes. Tapi Kamu boleh. salut, memang memang luar biasa nih pekerja migran. Makanya jangan disalahin. Terus pertanyaan saya, duitnya mereka kemana? Karena dia ilegal, duitnya pasti pulang ke Indonesia lah. Iya, tetaplah. Nah, Kan kirim-kirim ke Indonesia. iya, makanya. Nah, sekarang tata caranya janganlah kita ngajarin mereka ilegal. Tapi bagaimana caranya kita bisa membawa mereka, ya. Walaupun lah, oke lah kita bantu 100 orang, 10 aja bleset, oke lah itu sudah Iya, benar-benar. nilai yang normal lah, probability, Iya, kemungkinan pasti remuk ada. Nah, bagaimana caranya? Ya kan? Ketika iya, kita yes, yes. kita di sini di Hong Kong sudah dipercaya sama emak-emaknya, kita bawa anaknya untuk bekerja di Jepang dengan cara yang benar. Iya, benar. Cara yang Jadi tepat. teman-teman semua, ya. Jadi teman-teman semua selain kita membicarakan tentang pekerja legal beserta pengalaman masing-masing kita dan solusinya buat teman-teman mungkin teman-teman pekerja migran yang punya anak ya. Ayolah, ini Mas Bro kan dia punya link yang luar biasa di Jepang sana. Proses secara resmi biar masa depan itu ada buat teman-teman anak-anak kita lah gitu ya, Bro. Saya benar, saya mau mindset karena you know kan, otak saya kan Betul. dengan negara kita seperti apa kan Anda sudah tahu, nggak perlu saya sampaikan, Iya, benar. ya kan? Tapi bukan berarti saya tidak peduli dengan bangsa saya. Beda loh ini. Kita ngomong negara dan bangsa ini beda loh. Oke. Kalau negara kita berbicara pemerintahan, tapi kalau bangsa kita bicara manusianya. Hah? Makanya bisa. Iya, benar. Kalau ada yang bilang cinta sama negara, oh tunggu dulu. Kalau cinta sama bangsa, ya saya milih itu. Di Hong Kong, sekali lagi di Hong Kong, ya saya nggak mau pamer dan sombong lah. Ya, Oke. Anda tahu apa yang saya lakukan kan? Mm-mm. Apa yang dan Yes. Anda pun juga melakukan yang sama. Karena ada frekuensi yang sama. Makanya kenapa tidak kita samakan aja caranya. Iya, benar-benar. Masuk ke YouTube. Nah, seperti itu. Jadi tidak tidak segala sesuatu itu dipandang hal yang salah itu salah, tetap salah enggak juga. Kenapa orang itu melakukan sebuah kesalahan? Karena dia tidak punya jalan keluar Iya, benar. menurut cara pandang dan cara berpikirnya dia. Tapi kalau dia ngajak berbicara sama orang-orang yang tepat, Yes. ya cara itu akan selalu ada. Nah, kita juga nggak mau idealis. Jangan ngikutin Sandro yang nggak bener atau April yang nggak bener. Iya, yang nggak bener jangan diikutin.
Ya, lihat aja yang benar terus diambil gitu ya. Kalau Ya, yang merasa nggak yang cocok ya masuk udah jangan akal, diambil. Yang masuk yang akal masuk ambil gitu. akal, yang masuk akal dan kalian bisa lakukan. Nah, duit lakukan. Iya, benar. Jadi, Jadi kalau buat saya ya bro, pesan saya untuk pemerintah yang ada, biar tidak banyak pekerja ilegal di luar sana, permudahlah pengurusan dokumen, bla bla semuanya itu, biar teman-teman kita yang mungkin pengen proses secara legal, tapi terkendala dengan surat menyurat lah, itu dipermudah, biar teman-teman kita tuh yang banyak bekerja di luar negeri yang proses secara ilegal bisa jadi legal. Setuju nggak bro? Gitu itu. hmm, Itu pesan saya sih buat pemerintahan yang ada. Kak, kalau saya nggak Kemenaker, mau, BP2MI, nah, yang terlibat di dalamnya gitu. ya kalau aku nggak pernah mau pesan sama pemerintah. Kalau Karena saya kan terus berharap bro, ya semoga silakan, pemerintah kita silakan. Kalau bagus ke depan gitu kan. kalau saya, walaupun tidak dengan pemerintah kita juga tetap bisa legal bekerja. Saya mencontohkan, Oke. saya mencontohkan diri saya saja. Nah, itu jalur Nah, jalur 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 dirimu kan. Tapi nggak maksud harus ilegal. Ya, sekali iya lagi, nggak gitu. harus ilegal. Nggak Kalian harus ilegal. kalian bisa bekerja legal, ya, bekerja legal dan tanpa melalui pemerintah dan Iya, tanpa benar. melalui prosedur pemerintah itu ada. Tapi syaratnya, ya, cara berpikir kalian nyampe nggak? Itu persoalannya. Nah, Persiapan kalian, ini lagi persiapannya, bro, persiapannya masalah nyampe mindset. nggak? Persiapannya cukup matang nggak untuk mempersiapkan itu? Karena orang kan maunya instan. Anak-anak itu berpikir melalui Yes, pemerintah itu itu karena dia. instan. Lah saya, Maunya yang instan. nah, saya mau belum masuk Hong Kong pun, saya harus riset selama 6 bulan. Anda sebelum masuk Singapura, sampai melihat pola kan? Anda Yes, lihat polanya kan? Wah, ini bisa ini. Apakah langsung sekonyong sekoder kan? Enggak. enggak. Iya benar-benar. Kan datang melihat polanya 2-3 bulan, Mm-mm. kok masuk akal ini. Kok Iya, teman dua kali nggak loh. ada. Kayak dua Nah, kali baru bisa gitu. ya Datang. kan? Makanya belajar mencari tahu, mencari cara. Ya, Itu. benar-benar. Panjang nih, Anak-anak panjang-panjang nih. Anak-anak kan selalu instan, bayar berapa deh, saya mau, akhirnya ketipu juga gitu. Ketipu sama Kan agensi dan kan lain-lainnya. Kalau bagi saya salah. goblok, uang 50 juta dikasih sama mereka, kamu kantongin sendiri, berangkatlah, nyampe. Dapat pekerjaan, uang itu bisa balik, goblok kan? Yes, yes, yes. Benar. Makanya apalagi di dunia hari ini yang informasi sangat meluber. Benar Itulah yang banget sih sebenarnya. itu loh yang kurang dari kita. Maunya buru, Em, maunya cepet-cepet. Buru-buru, maunya instan gitu. Buru-buru maunya Selesai. instan. Yes. Kayak sepertinya pembahasan ini tidak akan habis sampai ini malam lagi. Aduh, panjang. Pokoknya yang namanya ngobrol sama nih orang satu ini, satu orang ini, panjang ceritanya, guys. Oke? Ada, memang Oke? luar biasa. Oke, jadi Silakan teman-teman ditutup. semua, Silakan Anda ya, tutup. bentar saya mau pesan buat pemerintah yang ada. Sekali lagi, tolonglah dibuka untuk pekerja migran tuh calon pekerja migran dengan semudahnya biar mereka nggak bekerja sebagai pekerja ilegal di luar sana dan ya semoga pemerintahan ke depan semakin baik lah gitu aja bro buat saya. Oke teman-teman semua, sampai di sini konten saya. Nanti next kita akan ngobrol tentang mindset. Mindset kita lebih dibuka lagi untuk menjadi pekerja migran. Oke, bye bye, tetap semangat, maju banteng.